Banyak orang mungkin nganggap PMO cuma sekedar kebiasaan atau hiburan yang gak berbahaya, bahkan mungkin bagian dari me time yang lumrah di zaman sekarang. Tapi pernah nggak lo kepikiran gimana pengaruhnya terhadap kesehatan fisik dan progres lo di gym? Kita sering fokus ke apa yang kita makan, latihan apa yang paling efektif, bahkan suplemen apa yang bikin hasil lebih maksimal. Tapi ada satu faktor penting yang jarang dibahas, yakni kebiasaan PMO. Ada berbagai teori di luar sana yang bilang kalau PMO bisa bikin otot lo susah berkembang. Beberapa bilang ini ngefek ke testosteron, dan ada juga yang bilang bahwa PMO bikin lo nggak punya motivasi buat nge-push diri lebih keras di gym. Tapi apakah ada bukti nyata yang bisa mendukung semua ini? Apakah kebiasaan PMO benar-benar ngerusak progres lo? Atau ini cuma mitos yang dibesar-besarkan tanpa dasar ilmiah? Bayangin, kalau lo udah rutin nge-gym, ngejaga pola makan, istirahat yang cukup, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Nah, bisa jadi kebiasaan PMO ini adalah salah satu faktor tersembunyi yang ngeganggu perjalanan fitness lo. Di video kali ini, gue bakal bedah hubungan antara PMO dan progres otot, dari sisi psikologis sampai dampaknya ke performa latihan. So, biar kita nggak terjebak dalam asumsi atau mitos, kita bakal bahas dari berbagai perspektif. Jauhi keramaian, dan tonton video ini sampai habis. Pertama-tama, kita harus paham dulu bahwa progres di gym itu bukan cuma soal otot dan latihan fisik. Salah satu faktor utama yang menentukan hasil lo adalah mental game, energi, fokus, dan motivasi. Ketika lo nggak punya cukup energi atau lo nggak fokus saat latihan, hasil yang lo dapet jelas nggak bakal maksimal. Disinilah PMO bisa punya peran yang lebih besar dari yang lo kira. Setelah lo terlibat dalam aktivitas PMO, tubuh lo ngalamin fase yang disebut refractory period. Fase ini adalah waktu dimana tubuh lo berusaha pulih setelah orgasme. Dan dalam periode ini, lo mungkin ngerasain kelelahan atau kehilangan motivasi buat beraktivitas. Ini mirip kayak ketika lo selesai makan besar, lo ngerasa ngantuk dan malas gerak. Nah, ketika lo sering ngelakuin PMO, terutama sebelum latihan atau aktivitas fisik yang berat, efeknya jelas. Lo bakal lebih sulit buat nge-push diri lo secara maksimal di gym. Banyak orang ngerasa, setelah PMO mereka lebih cenderung malas buat latihan. Bayangin, kalau lo udah siap buat sesi gym yang intens tapi lo terlibat dalam PMO sebelum itu, akhirnya lo jadi malas buat nge-gym. Ataupun kalau lo nge-gym, intensitas latihan lo jauh di bawah yang seharusnya. Nah, inilah yang bikin progres lo di gym jadi stuck, meskipun lo udah rutin latihan dan ngejaga pola makan. Selain itu, PMO juga bisa berdampak pada fokus lo. Kebiasaan ini, terutama kalau lo sering ngelakuinnya, bisa bikin otak lo terbiasa dapat reward yang instan. Artinya, otak lo jadi nggak sabar buat ngejar hal-hal yang butuh effort dan konsistensi supaya progres di gym. Lo mungkin pernah ngerasa, setelah PMO, lo lebih gampang terdistraksi atau kehilangan fokus saat latihan. Nah, hal inilah karena otak lo udah dapat kepuasan dari PMO. Jadi lo nggak punya dorongan yang sama kuatnya buat ngejar kepuasan yang lebih besar dari latihan fisik. Dampak psikologis ini nggak boleh lo anggap remeh. Lo mungkin berpikir ini cuma hal sepele, tapi kalau ini jadi kebiasaan, lama-lama lo bakal kehilangan mental kuat yang lo butuhin buat dapat hasil maksimal di gym. Lo butuh konsistensi dan disiplin. Dan kebiasaan yang ngasih lo kepuasan instan kayak PMO bisa bikin lo kehilangan semua itu, bro. Dalam jangka panjang, lo mungkin bakal ngalamin penurunan performa karena kurangnya motivasi dan fokus yang optimal. Jadi, meskipun nggak ada bukti bahwa PMO secara langsung bikin otot lo menyusut, efek psikologisnya jelas bisa menghambat progres lo. Sekarang, kita masuk ke dampak jangka panjang. Kebiasaan PMO ini bukan cuma motivasi atau energi sesaat, tapi juga gaya hidup lo secara keseluruhan. Fitness dan bodybuilding butuh konsistensi. Lo nggak bisa dapat hasil cuma dari latihan keras 1 atau 2 kali aja. Ini adalah perjalanan panjang yang butuh disiplin dan dedikasi terus-menerus. Nah, masalah muncul ketika PMO jadi bagian rutin dari hidup lo. Lo mungkin ngerasa ini cuma aktivitas biasa yang nggak ngeganggu. Tapi sebenarnya, kebiasaan ini bisa bikin lo nggak konsisten dalam latihan. Misalnya, lo udah ngerencanain buat nge-gym 6 kali dalam seminggu. Tapi karena lo sering PMO, lo jadi sering bolong latihan atau nggak punya energi buat ngejalanin program yang udah lo atur. Padahal, di hari itu bukan hari lo untuk rest day. Sedikit-sedikit bolong latihan. Lama-lama jadwal lo jadi kacau, dan progres lo jadi terhambat. Selain itu, ada juga dampak dari segi gaya hidup secara keseluruhan. Setelah lo PMO, lo mungkin ngerasa malas buat beraktivitas fisik atau bahkan buat jaga pola hidup sehat. Hal-hal kecil kayak gini, kalau dibiarkan terus-menerus bisa merusak rutinitas lo yang udah terbentuk, bro.
Dan seperti yang kita tahu, fitness itu bukan cuma soal nge-gym, tapi juga soal gimana lo ngejaga keseimbangan antara latihan, nutrisi, dan istirahat. Ketika satu elemen terganggu, semua aspek lain juga kena imbasnya. PMO juga seringkali bikin orang jadi lebih kurang produktif. Setelah terlibat dalam kebiasaan ini, lo mungkin ngerasa lebih lemas atau kurang termotivasi buat ngelakuin hal-hal produktif lain di hari itu. Ini bisa berdampak langsung ke rutinitas harian lo, termasuk latihan. Pada akhirnya, kalau kebiasaan ini terus berlanjut, lo bakal ngelihat progres lo di gym jadi stuck atau bahkan menurun meskipun lo udah ngerasa ngejalanin latihan yang sama seperti biasanya. Kebiasaan buruk ini bukan cuma mengganggu satu aspek hidup lo, tapi juga nyeret lo ke pola hidup yang kurang sehat secara keseluruhan. Lo jadi kurang konsisten, gak punya disiplin, dan akhirnya gagal buat mencapai body goals yang lo pengenin. Jadi buat lo yang serius mau ngejar hasil maksimal di gym, mulai sekarang coba evaluasi kebiasaan PMO lo. Lo nggak perlu langsung berhenti total, tapi coba atur ulang kebiasaan ini biar nggak ngeganggu prioritas lo yang lain. Jadi, apakah PMO bikin otot lo nyusut? Jawabannya nggak secara langsung, tapi efeknya pada energi, motivasi, dan konsistensi lo jelas bisa ngangkat progres lo di gym. Gak cuma soal fisik, tapi kebiasaan ini bisa mempengaruhi mental lo yang sangat penting buat dapetin body goals. Mulai sekarang, coba diatur kebiasaan lo dengan bijak dan pastikan lo nggak ngerusak progres yang udah lo capai dengan usaha yang keras. So, kalau hati lo udah mantep pengen nge-gym, pengen ngejar body goals lo harus siap buat ngerubah kebiasaan PMO lo dan fokus buat dapat hasil terbaik di gym. Gue pendapat singkat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.